David Moyes resmi kembali menjadi manajer dari Everton. Everton akhirnya memiliki manajer baru. The Toffees secara resmi mengumumkan kembalinya David Moyes sebagai manajer baru mereka. Saat ini Everton berada di posisi 16 klasemen Liga Inggris, hanya terpaut 1 poin dari zona degradasi setelah menjalani 5 pertandingan tanpa kemenangan. Tantangan besar menanti Moyes untuk bisa mengangkat performa tim yang tengah terpuruk. Dikonfirmasi oleh Guardiola, Kyle Walker ingin tinggalkan Manchester City. Guardiola melemparkan pernyataan mengejutkan usai kemenangan telak Manchester City atas Salford City. Dia mengatakan bahwa Kyle Walker telah meminta izin untuk meninggalkan klub. Walker yang masih memiliki kontrak dengan City hingga tahun 2026 dilaporkan ingin mengakhiri masa baktinya di klub dengan pengalaman bermain di luar Inggris. Lorenzo Pellegrini tak berniat tinggalkan AS Roma. Lorenzo Pellegrini menegaskan komitmennya untuk AS Roma. Pellegrini memastikan sama sekali tidak berniat untuk hengkang meski masa depannya semakin diselimuti kabut tebal. Pellegrini kabarnya menjadi salah satu pemain yang masuk ke dalam daftar jual Roma di bursa transfer musim dingin. Akan tetapi pendirian pada petinggi Kelo Rossi berubah 180 derajat setelah melihat Pellegrini mencetakkan gol ke gawang Lazio pada derby della Capitale pekan lalu. Claudio Ranieri konfirmasi Roma akan aktif di bursa transfer. Pelatih AS Roma Claudio Ranieri konfirmasi jika dia akan mulai bergerak di bursa transfer Januari, baik untuk mencari pemain baru atau menjual beberapa pemain. Ranieri mengaku jika timnya sebenarnya sudah cukup bagus, namun dia membutuhkan penguatan karena akan segera menjalani beberapa laga penting di kompetisi Eropa dan juga jadwal yang cukup padat. Alami cedera hamstring Alexander Isak absen di Piala FA. Newcastle United telah menerima kabar terkait cedera hamstring Alexander Isak yang dikonfirmasi tidaklah serius. Meski demikian, penyerang andalan mereka dipastikan absen pada laga putaran ketiga Piala FA melawan Bromley. Dengan jadwal yang padat, Eddie mengindikasikan akan melakukan rotasi besar di dalam skuadnya saat menghadapi tim Ligue 2 tersebut. Patrick Kluivert resmi sudah tiba di Indonesia. Patrick Kluivert akhirnya mendarat di Indonesia. Pria Belanda itu mengemban tugas baru sebagai pelatih baru tim nasional. Kluivert akan ditemani oleh Alex Pastoor dan juga Daniel Lansat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Para juru taktik Belanda ini punya tugas besar membawa timnas ke Piala Dunia 2026. AC Milan ditanimbang oleh Cagliari. AC Milan gagal mengalahkan Cagliari dalam lanjutan Liga Italia. Laga ini tuntas 1-1 dalam debut Sergio Conceição sebagai pelatih di ajang Serie A. Milan berhasil memimpin 1-0 di menit ke-51. Morata sukses menuntaskan bola rebound di mulut gawang. Dan sayangnya Cagliari dengan cepat menyamakan skor di menit ke-55. Nadir Sortia sukses menjebloskan ke gawang Milan. Bola ke gawang Milan. Hasil imbang ini membuat Milan mengumpulkan 28 poin di posisi ke-8 dan Cagliari di urutan ke-18 dengan koleksi 18 poin. Harry Kane jadi pahlawan, Bayern Munchen kalahkan Mönchengladbach. Harry Kane menjadi pahlawan bagi Munchen setelah mencetakkan gol penalti yang memastikan kemenangan tipis 1-0 atas Borussia Mönchengladbach. Gol ini menjadi penentu dan membantu Munchen menjaga jarak 4 poin dari Leverkusen yang berada di urutan kedua setelah kemenangan mereka atas Borussia Dortmund. Marcelino Ferdinand, pemain kedua Indonesia yang tampil di Piala FA. Marcelino Ferdinand membuat sejarah debut bersama Oxford United. Dia menjadi pemain kedua Indonesia yang tampil di turnamen tertua dunia, yakni Piala FA. Pelatih Oxford, yakni Gary Rowett, memasukkan Marcelino Ferdinand di menit ke-89 dan Marcelino menggantikan Ricky Dembele. Marcelino tak bisa menunjukkan performa terbaiknya dengan menit bermain yang singkat. Dia justru mendapatkan kartu kuning di masa injury time dan laga tuntas untuk kemenangan Exeter City 3-1 atas Oxford United.
Penalti akhiri puasa gol 392 hari dari Jack Grealish. Hari-hari tanpa gol Jack Grealish akhirnya berakhir. Winger Manchester City itu pecah telur setelah 392 hari tak kuasa membobol gawang lawan. Rentetan laga tanpa gol Grealish berakhir di Minggu dini hari. Pemain 29 tahun tersebut menyumbangkan gol dalam kemenangan telak Man City 8-0 atas Salford City. Man City mendapatkan hadiah penalti setelah Jack Grealish dijatuhkan lawan di kotak terlarang. Tendangan 12 pas diambil langsung oleh Grealish yang sukses menaklukkan kiper Salford City yakni Martial. Federico Chiesa cetak gol perdana di Liverpool. Pemain sayap Liverpool yakni Federico Chiesa mencatatkan momen istimewa saat melawan Accrington Stanley yang mencetakkan gol pertamanya untuk Liverpool. Liverpool sukses menang besar atas Accrington Stanley di babak ketiga Piala FA. The Reds berhasil menang dengan skor akhir 4-0. Di babak pertama Diogo Jota dan juga Trent Alexander-Arnold mencetakkan gol pembuka untuk Liverpool, dan di babak kedua dilanjutkan dengan gol tambahan dari Jadon Danns dan juga Federico Chiesa. Buang-buang peluang, Darwin Núñez nggak cocok bermain di Liverpool. Legenda Liverpool yakni Robbie Fowler melempar kritik tajam terhadap penampilan dari Darwin Núñez di laga melawan Accrington Stanley. Meskipun Núñez memberikan assist untuk gol pembuka dari Diogo Jota, dia gagal memanfaatkan 5 peluang untuk mencetakkan gol yang memicu komentar pedas dari Robbie Fowler. Fowler berbicara di ITV yang menilai bahwa Núñez belum menunjukkan kualitas yang cukup untuk bisa menjadi pemain kunci Liverpool. Rio Ngumoha debut di Liverpool. Arne Slot memberikan kesempatan debut kepada Rio Ngumoha, pemain yang masih berusia 16 tahun dalam pertandingan putaran ketiga Piala FA ketika berhadapan dengan Accrington Stanley. Ngumoha mencatatkan namanya sebagai pemain termuda Liverpool yang tampil di ajang Piala FA. Donnarumma berpeluang membelot ke Inter Milan. Inter Milan dikabarkan mengincar jasa Gianluigi Donnarumma. Dia diproyeksikan menjadi suksesor dari Yann Sommer yang kini sudah semakin menua. Yann Sommer saat ini masih menjadi andalan di bawah mistar gawang Inter. Namun dengan usia yang sudah menginjak 36 tahun, si ular harus mencari pengganti jangka panjang untuk kiper asal Swiss tersebut. Dikutip dari Sky Sport, nama Donnarumma muncul jadi incaran Inter untuk menggantikan Yann Sommer. Nerazzurri dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan kiper timnas Italia tersebut. Keuangan tak kondusif, MU batal datangkan Randal Colomwani. Ada update seputar perburuan dari Manchester United atas Randal Colomwani. Setan Merah dilaporkan menemui kesulitan untuk bisa mendatangkan striker milik PSG tersebut. The Athletic melaporkan, keuangan MU dikabarkan tidak cukup bagus untuk bisa mendatangkan sang pemain. Satu-satunya cara agar MU bisa mendapatkan jasa Muani adalah dengan melepas pemainnya terlebih dahulu. Setan Merah harus menyingkirkan 1 hingga 2 pemain di musim dingin ini agar mereka bisa memiliki slot untuk gaji dari sang pemain. Bukan Gyökeres, bintang Sporting Lisbon ini dikabarkan mendekat ke MU. Ada update seputar transfer terbaru dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan mendatangkan 1 pemain Sporting Lisbon dalam waktu yang dekat. Abdullah melaporkan bukan Gyökeres sebagai pemain yang akan merapat ke MU di musim ini. Abdullah melaporkan bukan Gyökeres pemain yang akan merapat ke MU di musim dingin ini, melainkan sang bek yakni Gonçalo Inácio. MU berencana meminjam Inácio selama 6 bulan. Nantinya di akhir masa peminjaman mereka akan memasukkan klausul pembelian permanen. Arsenal siap korbankan Zinchenko demi memudahkan transfer Theo Hernandez. Menurut laporan dari The Sun, juara Serie A yakni Inter Milan sedang mempertimbangkan langkah untuk bisa mendatangkan Zinchenko pada bursa transfer Januari ini. Arteta dilaporkan terbuka terhadap kemungkinan untuk menjual pemain 28 tahun tersebut. Simone Inzaghi, pelatih Inter Milan, dilaporkan melihat Zinchenko sebagai tambahan ideal untuk skuadnya dalam mempertahankan gelar Liga Italia musim ini. Dan sebagai gantinya dari Zinchenko, Arsenal dikabarkan akan menargetkan Theo Hernandez dari AC Milan.
AS Monaco ramaikan perburuan tanda tangan dari Marcus Rashford. AS Monaco menjadi tim terbaru yang dilaporkan menarik minat dari Marcus Rashford. Menurut laporan dari The Mirror, para petinggi Monaco sedang berdiskusi dengan nama Rashford. Mendatangkan striker baru adalah menjadi salah satu agenda utama Monaco di bursa transfer musim dingin. Mereka membutuhkan bomber baru karena Folarin Balogun harus menepi selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Menuju PSG, Vica Kvaratskhelia absen di laga melawan Hellas Verona. Winger Napoli yakni Vica Kvaratskhelia diperkirakan akan absen di laga melawan Hellas Verona. Negosiasi transfer dengan PSG dikabarkan kini masih terus berlanjut. Dikabarkan PSG telah menawarkan Milan Skriniar dan juga Marco Asensio untuk tawaran pemain dan juga tambahan sejumlah uang tunai. Bukan MU atau Liverpool, Vica Kvaratskhelia putuskan gabung PSG. Seket transfer Kvaratskhelia nampaknya segera berakhir. Sang winger kini memutuskan untuk bergabung dengan PSG di musim dingin ini. Winger timnas Georgia tersebut sempat diramaikan bakal dikaitkan dengan Liverpool dan juga MU. Namun kini pakar transfer yakni Fabrizio Romano melaporkan bahwa sang bek akan berlabuh di PSG. Dikabarkan Romano mereka lagi mendiskusikan mahar transfer sang winger. Tim asal Naples tersebut kabarnya membandrol sang pemain di angka 80 juta euro. Aston Villa incar Marco Asensio dari PSG. Aston Villa dikabarkan tengah membidik gelandang serang milik PSG yakni Marco Asensio di bursa transfer kali ini. Menurut laporan dari RMC Sport, klub yang bermarkas di Villa Park ini akan memperkuat skuad mereka untuk menjaga peluang finish di 4 besar Liga Inggris. Asensio yang kini kurang mendapatkan waktu bermain di PSG menjadi target dari Aston Villa. Meski jarang menjadi pilihan di tim utama PSG, Asensio masih menunjukkan kontribusi yang solid. Musim ini ia telah mencetakkan 2 gol dan 4 assist dalam 11 penampilannya.